Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, ajibtu, aku heran, begitu pedih, mungkin nggak dia yang tahu seperti itu tuh akan tertawa terbahak-bahak? Maka itu orang kalau tahu kematian itu datang, pasti dia akan berpikir bagaimana menghadapinya. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kadang orang ini nggak nyangka yang lagi terbahak-bahak tertawa itu, dia nggak menyangka, nggak merasa bahwa tukang kain lagi memotongkan kain kafannya untuknya. Sampai ke pasar, ada yang jual kafan. Kafan ini ketika dipotong kan sak gelondong. Ketika dipotong berapa meter tuh, ketika dikerek, itu kalau sampai jatai wong ya, kerek, itu Jamal ini, kerek, fulan ini, kerek, fulan. Sudah ada sebutnya satu-satu. Maka katanya Sayyidina Fudail bin Iyad, rubba dhahikin, ada orang yang lagi ketawa-ketawa, padahal ini tukang potong lagi kerek, fulan, sing ngakak-ngakak. Ini kafannya sudah siap. Maknanya orang tertawa, yang terbahak-bahak, yang berlebihan tersebut nggak sadar bahwa kematian akan datang pada dirinya. Wa kana Ibnu Marzuq rahimahullah ta'ala, beliau berkata, barang siapa yang ngaku bahwa dosa membuatnya dia itu sedih, sumpek, tapi masih saja dia mengumpulkan lauk antara madu dan samin, maknanya berlebihan dalam makan. Ada orang ngakunya, ana sumpek, mati mau datang, aku sumpek akhirat nanti nggak punya bekal, tapi bisa makan sebegitu nikmatnya. Mana mungkin orang itu kalau sudah mau menghadapi musibah, makan tidak nafsu. Kalau kita ini merasa kematian mau datang, gimana kita bisa nafsu makan? Wong kita tahu mati habis ini datang. Kalau kita ini tahu bahwa kita ini mau mendapat musibah, apa bisa makan enak? Nggak bisa. Pikiran malam nggak bisa tidur, makan nggak nafsu. Kenapa? Karena kita tahu mau dapat musibah. Begitu pula kata beliau, semestinya orang yang tahu bahwa kematian akan datang, mana nafsu dia itu makan enak, mana nafsu dia itu tidur enak. Wa kana al-Auza'i, Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, enggaklah dilakukan yang kecil maupun yang besar kecuali akan dihitung. Yang dimaksud kecil
adalah tertawa yang senyum, kemudian yang besar adalah tertawa yang terbahak-bahak. Kemudian oleh Imam Sya'rani beliau mengatakan yang dimaksud, ya, wala'alla muradi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud tertawa di situ, senyum di situ adalah tertawa terbahak-bahak tapi yang tidak, suaranya enggak terlalu keras. Tapi kalau qahqahah adalah suara yang ngakak-ngakak itu. Jadi enggak ngakak yang sedikit, enggak ngakak yang banyak, kecuali semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana Thabit Al-Banani rahimahullah taala, beliau berkata, tidaklah seorang mukmin tertawa kecuali menunjukkan bahwa dia lalai dari kematian. Amir bin Qais rahimahullah ta'ala beliau berkata, orang yang paling banyak tertawa terbahak-bahak di dunia adalah orang yang paling banyak menangis nanti di akhirat, ya. Makanya dalam hadis baginda Muhammad SAW, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, setiap mata ini nanti di hari kiamat semuanya nangis, semua nangis, karena menghadapi hari yang menakutkan tersebut, yaumul faza'il akbar, hari paling menakutkan sudah. Dan la yaskhat rabbi la ba'dahu wa la qablahu, Allah Ta'ala nggak pernah murka seperti nanti hari tersebut. Itu semuanya orang nangis, nangis ketakutan. Tapi ada di saat-saat tersebut mata yang oleh Allah diberi aman. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat li khasyatillah, kecuali orang yang di dunia matanya sudah sering nangis takut sama Allah. Katanya Allah, itu mata jangan boleh nangis, sudah cukup di dunia nangis. Yang pertama. Yang kedua, wa ainun sahirat fi sabilillah, orang yang di dunia ini matanya dibuat begadang untuk jihad di jalan Allah. Orang kalau jihad itu kan jarang tidur. Ini jihad ini kata ulama ada dua. Satu jihad fi sabilillah, yaitu dengan pedang, darahnya. Ada lagi dengan penanya, yaitu thalibul ilm. Santri kan juga gitu, malam nggak tidur, ngaji, nulis faidah. Ini kata Rasulullah adalah yang sahirat fisabilillah. Nanti hari yaumul qiyamah katanya Allah udah nggak usah nangis. Kenapa? Kesian itu mata di dunia sudah sering dipakai begadang, nggak tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa ainun ghaddat li maharimillah, mata yang di dunia ini sudah sering, atau mata yang di dunia ini selalu dipejamkan ketika melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau lihat aurat langsung ditutup, lihat sesuatu yang melupakan kepada Allah dia tutup, dia palingkan pandangannya kepada yang lain. Nggak pernah maksiat matanya, nggak pernah memandang saudaranya dengan pandangan meremehkan. Ini mata yang istimewa kelak nanti di yaumul qiyamah.